Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Indra Saputra Sudin dengan NIM P3E122055. Saya dari jurusan D3 Statistika, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi, di mana teknologi informasi merupakan mata kuliah saya yang dibawakan oleh dosen saya, Pak Natalis. Oke, kita lanjut saja bahas tentang teknologi informasi. Oke, pembahasan pertama tentang pengantar teknologi informasi. Kita lanjut. Jadi teknologi informasi itu menurut para ahli, menurut Hack dan Kane pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Dan yang ketiga adalah menurut Williams dan Sawyer pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, teknologi informasi sesuai dengan pengertiannya menurut para ahli, yaitu semakin tahun semakin berkembang. Dari tahun 1996 sampai tahun 2003 sampai tahun 2022 sekarang, bahwa teknologi informasi itu mulai sangat berkembang, sangat pesat. Oke, kita lanjut. Pengenalan teknologi informasi. Perlunya kita teknologi informasi itu adalah karena yang pertama kompleksitas tugas manajemen, dan yang kedua pengaruh globalisasi, dan yang ketiga perlunya respons time cepat. Keempat adalah tekanan persaingan bisnis. Kita lanjut. Sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Dari yang kedua adalah data, yaitu fakta mentah, dan ada informasi, data yang telah diorganisir sehingga memberi arti, dan ada pengetahuan, di mana informasi yang diproses sehingga memberikan pembelajaran, pemahaman untuk dapat diaplikasikan. Kita lanjut. Ya, sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS. Definisi dari sistem informasi berbasis komputer itu adalah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Keuntungan dari CBIS, yang pertama, proses pengolahan informasi cepat dan akurat, dan yang kedua, efisien. Yang ketiga, proses pengelolaan informasi secara real time tanpa dibatasi waktu, jarak, dan tempat. Kita lanjut. Fungsi teknologi informasi. Jadi fungsi teknologi informasi itu yang pertama, menangkap atau capture, yaitu proses pengambilan data yang dapat dijadikan informasi, dan yang kedua adalah pengolah atau processing, itu proses pengolahan pengorganisasian data-data sehingga dapat dijadikan suatu informasi, dan yang ketiga adalah menghasilkan atau generating, hasil dari data yang sudah diproses merupakan dapat ditampilkan sebagai informasi, sehingga proses ini dinamakan dengan generating. Kemudian yang keempat adalah menyimpan atau strong, yaitu proses menyimpan informasi. Yang kelima adalah mencari kembali atau retrieval, yaitu proses pencarian informasi yang sudah disimpan di suatu RAM. Habis itu yang keenam itu melakukan transmisi atau transmission, yaitu proses transmisi atau penyebaran informasi yang ada. Kita lanjut pada pembahasan kedua, itu tentang komponen komputer. Jadi komputer ini pada umumnya adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membuat suatu sistem kerja. Jadi sistem kerja di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang sudah ada. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang
artinya menghitung, sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Lanjut, definisi komputer itu menurut para ahli, menurut William M. Fourie, bahwa komputer itu adalah suatu alat yang pemrosesan data yang melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta logika, dan perhitungan tersebut tidak ada campur tangan dari manusia. Kemudian menurut Robert H. Blismer, komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, diantaranya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menghasilkan output yang berbentuk sebuah informasi. Ya, kita masuk pada komponen komputer. Pada umumnya, sebuah komputer itu terdiri dari 3 elemen utama, antara lain perangkat keras atau hardware. Dalam sebuah perangkat keras terdiri dari prosesor, kemudian RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari pengguna. Kemudian pengguna komputer seperti kita, seperti brainware, yaitu pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer. Berdasarkan fungsinya, komponen di dalam komputer dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Oke, kita masuk pada komponen input. Jadi komponen input ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Jadi komponen input itu diantaranya seperti keyboard yang memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi ASCII lainnya. Kemudian ada mouse dan trackpad, itu alat yang menghubungkan brainware dengan layar komputer atau monitor. Habis itu ada pen untuk layar sentuh. Fungsinya itu mirip seperti mouse, namun dia bentuknya seperti pena. Kemudian ada scanner, alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Kemudian ada mikrofon, alat untuk input data dalam bentuk audio. Lanjut pada komponen proses, itu komponen ini memiliki fungsi untuk mengelola data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware atau pengguna, yang kemudian ditampilkan pada komponen output, pada komponen hasil. Beberapa komponen proses itu diantaranya adalah prosesor, yaitu komponen utama dalam proses mengelola data. Kemudian ada motherboard, yaitu komponen penghubung berbagai komponen lainnya dalam komputer. Kemudian ada hard disk. Jadi hard disk ini yaitu komponen untuk menyimpan data yang sifatnya permanen dalam komputer, misalnya sistem operasi komputer. Kemudian ada RAM, yaitu memori untuk menyimpan berbagai aktivitas komputer untuk sementara. Terlanjut pada komponen outputnya. Jadi komponen output itu adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output diantaranya adalah monitor, habis itu printer, dan speaker. Di mana monitor itu adalah komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan komputer. Kemudian printer itu adalah komponen yang mencetak informasi ke dalam bentuk hard copy, dan speaker itu komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau speaker. Jadi komponen input, proses, dan output itu saling menghubungkan, di mana input itu memberikan jalur kepada komponen proses, dari komponen proses kemudian menghubungkan pada komponen output hasilnya, seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan ketiga, tentang internet, di mana pembahasan internet mungkin sudah sering kita dengar dan mungkin tidak asing lagi bagi kita. Jadi secara harfiah, internet itu adalah kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Internet bisa dianalogikan sebagai perpustakaan besar yang memuat beragam macam informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet juga itu adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit.
Sementara itu menurut tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi yaitu Ono W. Purbo, bahwa internet itu adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Kita masuk awal mula terciptanya jaringan internet. Jadi awal mula terciptanya jaringan internet, sebelum itu kita bahas dulu fungsi dari internet. Jadi fungsi dari internet itu adalah menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Cakupan jaringannya itu begitu luas hingga ke berbagai belahan dunia. Jadi dikenal sebagai jaringan teknologi terbesar di dunia. Semua orang bisa mengirim dan mengakses berbagai macam informasi menggunakan standar protokol internet atau IP. Eh, hal tersebut hal tersebut semakin dipermudah dengan kehadiran layanan jaringan World Wide Web atau WWW. Jadi internet itu mempunyai sejarah begitu panjang hingga keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ringkasnya, sejarah internet ini dilacak dari pembentukan Badan ARPA di Amerika Serikat sekitar tahun 1969. Ketika itu, sebuah jaringan komputer dibentuk dan diberi nama ARPANET. Jaringan ARPANET tersebut dikembangkan hingga pada tahun 1980-an, jaringan ini bisa menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat meskipun hanya mengandalkan sebuah jaringan saja. Oke, kita masuk pada perkembangan internet yang terus berjalan seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan komputer. Jadi usai diluncurkannya standar protokol TCP atau IP, Amerika Serikat kemudian membentuk sebuah badan riset yang menggantikan peran ARPANET bernama National Science Foundation Network atau NSF-NET di tahun 1986. Jadi pada saat itu sejumlah jaringan internasional dari beberapa negara mulai terkoneksi melalui layanan NSF-NET. Berdasarkan penjelasan dalam buku Teknologi Informasi dan Komunikasi pada 2017, mulai tahun 1992, perangkat lunak bernama Viola dirilis oleh Payway. Software ini bisa mengakses layanan www. Jadi pada tahun 1993, sebuah sistem komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan internet harus memiliki nama domain dan alamat IP atau IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal. Atas dasar ini, Internik didirikan untuk menjalankan layanan pendaftaran nama domain. Sejak masa itu hingga saat ini, jaringan internet terus mengalami kemajuan. Tidak hanya menghubungkan komputer saja, sekarang jaringan internet adalah bagian dari sarana komunikasi untuk mengkoneksikan berbagai macam gawai dengan teknologi canggih. Jadi manfaat jaringan internet. Internet itu adalah jaringan elektronik yang memiliki berbagai kegunaan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat modern. Berikut sejumlah manfaat yang bisa kita ambil dari adanya jaringan internet. Pertama, sumber informasi. Dengan adanya internet, dapat menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan oleh semua orang. Hal ini bisa terjadi karena internet menghubungkan sejumlah perangkat di dunia yang mendukung untuk terjadinya pertukaran data serta informasi. Seseorang dapat memperoleh informasi dengan berselancar di internet. Dia hanya perlu memasukkan kata kunci di mesin pencari agar mendapatkan informasi tersebut. Jadi sangat mudah sekarang kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi melalui internet. Kemudian menjadi hiburan, yaitu internet adalah jaringan komunikasi yang biasa digunakan sebagai sarana hiburan. Jaringan ini mendukung berbagai macam bentuk file mulai dari tulisan, foto, video, hingga audio untuk diunggah dan dibagikan. Jadi internet ini menjadi hiburan karena contohnya itu seperti TikTok, mungkin Instagram. Di situ kita bisa mencari hiburan-hiburan, ketawa-ketawa dan video-video lucu yang mungkin banyak juga video-video lain yang sangat kita butuhkan untuk mengembangkan diri kita. Kemudian sarana pendukung kegiatan ekonomi. Jadi internet itu
menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi. Pada dewasa ini, aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan secara konvensional saja. Lebih dari itu, kegiatan internet suka membuka peluang bagi siapa saja untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti kehadiran e- e-commerce yang memudahkan pengguna untuk mencari dan membeli barang yang diinginkan. Kita lanjut, yaitu internet juga itu menjadi manfaat bagi pendidikan dan budaya. Internet bisa menjadi sarana untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai edukasi. Sebab banyak sekali peneliti, buku atau semacamnya yang dibagikan ke internet, sehingga pengguna bisa mengunduhnya dan memakainya sebagai referensi. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung, sehingga keberadaannya sangat membantu aktivitas manusia hampir di segala bidang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dari slide yang saya berikan ataupun dari apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and comment.